Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian daripada karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah dijadikannya kita orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ini kecuali semua itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, diawali dengan salat subuh dan diakhiri dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Semoga seluruh amalan-amalan kita yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain yaitu nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Betapa banyak sebagian mereka kaum muslimin yang tidak menunaikan salat subuh berjamaah. Mereka habiskan waktunya yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan mereka habiskan waktu malamnya untuk maksiat. Mereka habiskan di waktu malamnya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mereka lalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita masih diselamatkan oleh Allah. Allah membimbing kita sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah sholat subuh ini adalah sholat subuh yang terakhir bagi kita ataukah tidak. Semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu berbahagialah, yaitu sebagai seorang muslim yang selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat afiah. Betapa banyak saudara-saudara kita di saat-saat seperti ini, mereka harus terbaring di atas pembaringannya lantaran sakit yang mereka derita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai yaitu penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukannya, dan mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta yang telah dikeluarkannya. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini tema kajian kita sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang proses perjalanan ruh dari jasad sampai ke lahat. Bagaimanakah proses keluarnya ruh dari jasad seorang hamba, baik itu hamba yang mukmin maupun hamba itu adalah hamba yang kafir. Lalu bagaimana ketika ruh itu keluar, dibawa kemana oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian ditempatkan di mana ruh tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Kajian ini yaitu berbicara tentang permasalahan yang cukup mengerikan, yaitu tentang proses perjalanan ruh yang keluar dari jasad sampai dia ruh itu masuk ke dalam lahat, sampai ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan ini merujuk pada satu hadis yang cukup panjang. Hadis yang akan kami bawakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi-perawi hadis. Di antaranya hadis yang akan kami sampaikan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, hadis nomor 4753. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah dalam kitab Sunan An-Nasai, hadis nomor 2000. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1269. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke 3558. Kitabnya ada di depan saya, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 3558. Akan kami bacakan hadis ini, lalu kemudian kami akan bagikan kopi materi ini, karena apa yang tertuang di dalam hadis ini itu sudah kami buatkan satu ilustrasi di mana roh itu bergerak.
ketika keluar dari jasad, lalu dia naik kemana tahapannya? Sesuai dengan hadis yang Nabi sampaikan di dalam kitab ini, diriwayatkan oleh sekian banyak ulama tersebut. Oleh karena itu, agar mudah untuk memahaminya. Nah, baik, sebelum kami bagikan kopi materi ini, saya akan sekilas bacakan terlebih dahulu hadis ini. Latar belakang daripada hadis ini kami akan sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya ada salah seorang sahabat Ansar, berarti penduduk Madinah, yang meninggal dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang lain mengantarkan jenazah tersebut, yaitu menuju ke pekuburan. Nah, ketika Nabi sampai di pekuburan, ternyata kubur belum digali. Maka sambil menunggu penggalian kubur tersebut, nah, maka Nabi berhenti sejenak di kubur tersebut. Lalu kemudian Nabi yaitu tidak berkata apa-apa. Suasana hening dan suasana dalam keadaan tenang. Bahkan Nabi pun tidak bergerak. Sampai-sampai dalam riwayat ini dikatakan burung-burung itu pun hampir hinggap di kepala-kepala para sahabat. Kenapa? Kata para alim ulama, yang namanya burung tidak mungkin dia hinggap di ranting yang bergoyang, nggak mungkin. Burung itu akan hinggap pada ranting yang tenang. Maka begitu heningnya kondisi waktu itu, begitu tenangnya khidmat pada waktu itu, maka hampir saja yaitu burung-burung tersebut hinggap di kepala-kepala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunggu proses penggalian kubur. Nabi mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Nah, berlindunglah kalian dari azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ini yaitu sebanyak 3 kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur. Barulah kemudian Nabi jelaskan panjang lebar tentang proses keluarnya ruh dari jasad sampai masuk ke lahat. Baik, jadi latar belakangnya Nabi menyampaikan hadis ini karena wafatnya sahabat Ansar, dan Nabi sampaikan itu di pekuburan tersebut. Nah, seperti apakah proses perjalanan ruh ini? Baik, saya akan bagikan kopi materinya. Silakan ini dibagikan agak cepat sedikit, mungkin bisa dibagi, kurang mungkin ya, saya kopi 100 eksemplar soalnya ya, mudah-mudahan cukup ya. Iya, sudah terima semua. Bapak-bapaknya sudah semua. Ya. Taib, yang belum terima mungkin bisa gabung dulu dengan saudaranya yang lain. Sabar ya, mudah-mudahan dengan kita sabar juga mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa dilihat di kopi materi Bapak Ibu sekalian. Halaman 1 adalah gambaran proses perjalanan ruh mukmin. Yang kita bahas dulu ruh mukmin dari jasad sampai ke lahat. Halaman 2
adalah gambaran proses perjalanan ruh kafir dari jasad sampai ke lahat, dan halaman 3 adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Mari kita baca halaman 1. Kita lihat sekali lagi, kami ulang, hadis tentang proses perjalanan ruh ini diriwayatkan oleh banyak, yaitu perawi-perawi hadis. Jika Bapak Ibu ingin tahu, bisa dilihat yang paling atas sendiri. Jadi gambaran proses itu dinukil dari riwayat Ahmad dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 3558. Lalu kemudian Sahih Sunan Abu Dawud nomor 4753, Sahih Sunan An-Nasai nomor 2000, dan yang terakhir Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 1269. Mari kita lihat langsung pada gambarnya. Nabi menjelaskan, saya jadikan bentuk ilustrasi supaya Bapak Ibu faham dari mana ruh itu perjalanannya, lalu kemana ruh itu. Lihat gambar di tengah, itu gambar mayit yang sudah dikafani dengan kain kafan. Ya, gambar mayit yang dikafani. Baik, kita lihat yang nomor 1 sebelah kanan, yaitu tulisan yang ada di kolom nomor 1. Sejumlah malaikat berwajah putih duduk di dekat jenazah mukmin dengan membawa kafan dan minyak wangi surga. Begini Bapak Ibu, ketika seseorang mukmin ya, ini kita membahas mukmin dulu, orang yang beriman kepada Allah, ketika dia akan meninggal dunia, maka yang pertama kali datang adalah yaitu malaikat-malaikat yang berwajah putih. Lalu kemudian mereka membawa kafan-kafan surga dengan bau-bauan yang cukup harum sekali, dan mereka duduk yaitu di dekat jenazah mukmin. Jadi yang pertama kali datang bukan malaikat maut, bukan, tetapi yang pertama kali datang adalah para pembantu-pembantunya malaikat maut. Mereka inilah yang mencabut roh seorang mukmin dari kaki menuju ke lutut, dari lutut menuju ke pinggul. Roh itu ditarik lagi menuju ke kerongkongan. Maka pada saat di kerongkongan itulah eksekutornya cuma satu, malakul maut. Jadi kalau ditanya siapakah malaikat yang mencabut roh dari telapak kaki sampai ke kerongkongan, jawabannya bukan malaikat maut, tetapi para pembantu-pembantunya malaikat maut yang datang pertama kali dengan membawa kafan-kafan surga sebelum malakul maut, sang eksekutornya yang datang. Mereka dulu yang datang. Ini prosesnya begitu. Sebab bayangan kita selama ini yang datang adalah malaikat maut langsung mencabut. Nah, bayangan kita selama ini yaitu mencabut roh seseorang mukmin itu dari telapak kaki sampai keluar, itu malakul maut. Enggak, bukan. Malakul maut mencabut khusus ketika roh sudah mendesak di kerongkongan. Ya. Maka ini adalah tugasnya malakul maut. Baik. Mana kemudian kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Anda lihat, setelah mereka datang, yaitu yang pertama tadi sejumlah malaikat berwajah putih, lalu yang kedua Anda lihat yang ada di atasnya malakul maut. Nah, mulai ini eksekutornya duduk di dekat kepala jenazah mukmin sambil membaca Quran surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu kalau mau meninggal dunia,
itu dibacakan ayat oleh malaikat maut. Ayat yang dibacakan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Baca Bapak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan. Hai jiwa yang tenang, Hai jiwa yang tenang, kata malaikat. Lalu kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Lalu kemudian Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Lalu Dan masuklah ke dalam surgaku. ini diucapkan ketika roh mukmin itu berada di kerongkongan oleh malakul maut. Dan Bapak Ibu sekalian, sakitnya ruh itu adalah yaitu ketika ruh itu sudah sampai di kerongkongan. Pada saat itulah peristiwa yang sangat menegangkan. Tolong dibuka surat 75. Bagaimana proses keluarnya ruh itu? Surat 75 surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat 26 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqi. Nah, silakan. Sekali-kali jalan, Ya, apabila nafas seseorang telah membesar sampai ke kerongkongan. apabila nafas seseorang sudah sampai mendesak di kerongkongan seperti orang mendengkur di kerongkongan, maka lanjutkan. Dan dikatakan kepadanya, Orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin dokternya, mereka berkata, apa kata orang di sekitarnya? siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapa yang dapat menyembuhkan? Dokternya pun sudah angkat tangan. Semua peralatan medis sudah dikerahkan. Tinggal tunggu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Semua sudah angkat tangan. Siapa yang menyembuhkan ini? Lanjut, bagaimana proses berikutnya? Ayat berikutnya lanjut. Dan dikatakan, lanjut, artinya langsung. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Pada saat itulah ruh tersebut, jasad itu yakin hari itu dia terakhir lihat istrinya, hari itu dia terakhir lihat anak-anaknya, dia terakhir lihat suaminya, dia terakhir yaitu lihat anak-anaknya. Makanya antum lihat jenazah ketika dia nazak sakaratul maut, yaitu matanya melihat ke atas, dia lihat ke kanan, lihat istrinya nangis, dia lihat ke kiri, lihat anak-anaknya, dia menangis. Lalu anak-anaknya mendengungkan di telinganya, la ilaha illallah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang akan meninggal ini, lanjutkan ayatnya. Bagaimana betis kiri dan betis kanannya? Silakan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Betis kiri dan betis kanannya orang yang hampir meninggal itu sudah merapat. Betis kiri dan betis kanannya, kakinya sudah mulai merapat. Kenapa? Baca catatan kaki, lari ke bawah. Ini nih Pak, ini Pak, catatan kaki ya. Ya, karena hebatnya. Karena hebatnya penderitaan di saat akan mati. Karena hebatnya sakaratul maut, maka terus saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia. Terus dan menghadapi akhirat. Naam. Dia tahu bahwasannya hari itu adalah hari terakhir. Dia lihat istri dan lihat anak-anaknya. Nah, pada saat itulah ketika roh mukmin itu dicabut oleh malakul maut, dibacakan surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Kita lanjut Pak, nomor 3, yaitu yang di atas gambar jenazah itu. Anda lihat, pencabutan ruh diibaratkan seperti tetesan air yang keluar dari mulut kirba. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian,
Roh mukmin itu ketika keluar dari jasadnya, roh itu keluar dari bawah ke atas, Pak. Ya. Makanya ada orang itu ketika meninggal dunia, meskipun dia orang saleh, itu matanya terbelalak ke atas. Ini bukan berarti dia pernah melakukan dosa atau maksiat, tidak, karena mengikuti proses keluarnya roh. Nah, ada yang tahan, yang dia tetap memejamkan matanya, ada yang tidak tahan sehingga ikut, yaitu keluarnya roh tersebut. Ada. Dan keluarnya itu diibaratkan kata Nabi seperti keluarnya tetesan air dari mulut kirba. Kirba itu, Pak, tempat air yang terbuat dari kulit. Biasanya kalau zaman dulu mungkin dibawa oleh para penunggang kuda, ya, dan seterusnya. Itu terbuat dari kulit tempat minumnya. Itu diibaratkan demikian. Jadi tetesannya enak, lancar, roh itu keluarnya enak. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana roh itu? Anda lihat nomor 4 ke atasnya. Dibawa ke langit setiap kali melewati sekelompok malaikat. Para malaikat bertanya, bawa apa yang harum ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika roh itu keluar, kata Rasulullah SAW, maka malaikat-malaikat yang datang lebih dulu sebelum malaikat maut, yang mereka membawa kafan-kafan surga, mereka segera menangkap roh itu, lalu dimasukkan di dalam kafan tersebut. Ini mayit masih di Tambak Rejo, ya. Ini jenazahnya masih di Tambak Rejo, rohnya sudah naik ke atas, dibawa oleh para malaikat yang datang dari awal, yaitu membawa kafan surga, naik ke atas langit. Setiap kali melewati yaitu langit, malaikat-malaikat yang ada di langit mencium baunya, lalu mereka berkata, ma hadzal ruhut thayyib, rohnya siapa yang harum ini, yang baik ini? Maka malaikat sang pembawa roh yang ada dalam kafan itu, mereka menjawab, ini rohnya Fulan bin Fulan, namanya yang terbaik diucapkan kepada seluruh penduduk langit. Sampailah Bapak Ibu sekalian yang nomor 5, roh itu naik ke langit pertama. Masya Allah, ini jenazah belum dimandikan, masih di rumah, roh itu sudah naik ke langit yang pertama, ke atas. Itu prosesnya. Ketika masuk di langit yang pertama, maka setiap langit ada pintunya. Maka para malaikat pembawa roh itu meminta agar pintu itu dibukakan. Lalu kemudian malaikat itu berkata, siapakah roh ini yang baunya harum ini? Dijawab oleh malaikat langit pertama. Jadi ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, ini rohnya mukmin, rohnya Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dibuka. Berarti kalau begitu Pak, langit itu setiap langit punya pintu. Makanya nanti ada ayat di Quran, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan apabila pintu-pintu langit sudah dibuka, berarti tiap langit ada pintunya. Anda tahu apa yang terjadi? Roh ini tadi diantarkan oleh malaikat pertama, penjaga langit pertama, menuju ke langit yang kedua, estafet terus. Anda lihat nomor 6 sampai langit ke-7, Pak, roh ini. Ini jenazah masih di rumah, orang-orang banyak yang takziah karena dia seorang mukmin naik ke langit yang ke-7. Lalu apa yang terjadi di langit yang ke-7? Sama prosesnya, minta dibukakan. Lalu kemudian bertanya malaikat penjaga langit ke-7, rohnya siapa yang harum ini? Lalu dijawab oleh malaikat-malaikat yang membawa roh tersebut, ini rohnya Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dibukakan. Apa kata Allah? Nomor 7 samping kanan, Pak. Allah berfirman, tulislah ia dalam daftar hambaku di Iliyin. Iliyin ini, Pak, daftar penduduk surga. Subhanallah. Lalu kembalikan ia ke bumi. Kembalikan. Suruh kembalikan, Pak.
Karena dari tanah itulah ia aku ciptakan, ke dalamnya aku kembalikan, dan darinya aku keluarkan lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, termasuk ini ya diskusi, kembalikan dia ke bumi, karena dia aku ciptakan dari tanah, maka harus kembali ke tanah. Yang kedua, aku kembalikan dia juga ke bumi, dan nanti aku bangkitkan di hari kiamat juga keluar dari bumi. Makanya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, dia akan turun, yaitu di Masjid Jami' Damaskus, Suriah, dengan bergelayut, yaitu di sayap malaikat. Lalu kemudian dia datang waktu itu, waktu subuh. Lalu pada saat itu sudah ada Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa alaihissalam bahwasanya engkau yang layak untuk jadi imam. Maka Imam Mahdi yang jadi imam, makmumnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya seperti nama Nabi kita, dan ayahnya seperti ayah Nabi kita. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, sedikit kita bergeser, bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam turun, dia tidak bawa syariat baru, dia tetap mengikuti syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya ketika dia sholat, dia ngikut cara sholatnya cucunya Rasul yang terakhir, keturunannya Rasul yang terakhir, yaitu Imam Mahdi. Dia tidak bawa syariat sholat baru, enggak, tetapi dia ngikut fikihnya, syariat sholatnya, ikut syariatnya anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggak bawa ajaran baru. Nabi Isa turun, lalu kemudian dia memerintah di bumi ini 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Dia membantai, membunuh Dajjal, membunuh Yahudi, dan seterusnya. Dan pada saat selama 7 tahun itu tidak ada orang kafir, semua muslim, dan semuanya kaya, tidak ada miskin. Bahkan tidak ada pada di zaman Nabi Isa nanti saling bunuh-bunuhan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu singa dengan kambing itu berjalan bersama, tidak saling memangsa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa wafat, maka Nabi Isa dikembalikan. Makanya sekalipun Nabi Isa diangkat pada waktu itu, loh berarti Nabi Isa sekarang masih hidup? Ya, Nabi Isa masih hidup. Di mana? Di langit. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus meninggal dan dikuburkan di bumi. Namanya orang terbuat dari tanah harus kembali ke tanah. Kembali ke hadis ini tadi, aku kembalikan dia ke tanah dan aku keluarkan lagi dia dari tanah, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang nomor 8, pinggir, Anda lihat pinggir, ruh mukmin dikembalikan ke jasadnya. Nah, jadi ketika ruh ini sudah naik ke langit ke-7, Allah perintahkan untuk ditulis di Illiyin, daftar penduduk surga. Maka ruh itu diantarkan kembali oleh malaikat sambil menunggu proses pemakaman jenazah. Maka ketika jenazah itu sudah dimasukkan kubur, lalu dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka pada saat itulah ruh itu dimasukkan lagi. Masuk Pak, masuk, masuk, dimasukkan, masuk. Lalu apa yang terjadi? Lihat nomor 9, yang ke-9, bawah, anak panahnya yang bawah, nomor 9. Datang 2 malaikat, namanya Munkar dan Nakir, dan mendudukkan jenazah mukmin dan bertanya dengan 4 pertanyaan. Jadi ruh itu dimasukkan, didudukkan, duduk mayit ini, jenazah ini, ruhnya masuk, duduk, ditanya oleh malaikat 4 pertanyaan, bukan 3 Pak, 4. Kalau orang mukmin Pak, pertanyaannya 4 di hari kiamat. Nanti dikubur maksud saya, 4. Apa itu yang pertama pertanyaannya? Yang pertama adalah marrabbuka. Karena dia mukmin, maka dia menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Karena dia mukmin, maka dia menjawab dinil Islam, agamaku Islam. Yang ketiga, mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum,
atau dalam riwayat yang lain singkat pertanyaannya, man nabiyuka, sama artinya Pak. Kalau yang tadi, mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah umat ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Atau pertanyaan yang lain, riwayat yang lain, man nabiyuka, siapa nabimu? Karena orang mukmin Pak, di dunia dia orang beriman, rajin menuntut ilmu, dia jawab, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan keempat adalah, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Mengapa, apa ilmumu sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Anda tahu jawaban daripada roh mukmin tersebut? Roh mukmin itu menjawab, qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Kata roh ini, aku membaca Al-Quran. Nah, aku mengimaninya, aku membenarkan isi Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana mungkin Mbak, roh mukmin bisa menjawab pertanyaan itu kalau di dunia tidak pernah ngaji, di dunia tidak pernah baca Quran, apalagi di dunia menistakan Al-Quran. Mana mungkin bisa menjawab yaitu pertanyaan ini? Nggak mungkin. Apalagi mengolok-olok Quran, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa menjawab ini adalah orang yang dia membaca Al-Quran, dipahami terjemahnya, dipahami tafsirnya, diamalkan, dibenarkan isi Quran, bukan ditolak. Sebagaimana sebagian kelompok-kelompok Islam, diantaranya JIL, Jaringan Islam Liberal, yang mereka mengatakan Al-Quran itu harus direvisi. Karena apa? Karena isinya nggak cocok dengan perkembangan zaman. Itu cocok untuk di zaman Nabi, zaman kita udah nggak cocok, harus diamandemen, revisi. Coba, apa bisa dia menjawab pertanyaan kubur kalau dia mengatakan seperti ini? Nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka lalu apa yang terjadi ketika roh itu sudah menjawab pertanyaan itu? Empat-empatnya dijawab. Anda lihat proses nomor 10 sekarang. Nah, karena dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, maka ia diberi nikmat kubur. Satu, ditemani oleh seseorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, dan berbau harum, yang merupakan amal soleh yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. Jadi ketika dia, roh ini bisa menjawab 4 pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ciri-cirinya Mungkar Nakir ini bagaimana malaikat ini. Baik, ketika sudah bisa menjawab 4 pertanyaan itu, maka datanglah seseorang yang berwajah tampan, berpakaian sangat bagus, berbau harum. Lalu mayit ini tanya, mayit ini yang tanya, man anta? Orang ini menjawab, ana amaluka saleh, saya adalah amal salehmu, saya adalah salatmu, zakatmu, puasamu, dan amal-amal yang lain. Itu diwujudkan seperti seseorang yang berwajah tampan. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Proses terakhir ini, terakhir nomor 11, jenazah mukmin berdoa. Doa Pak, di dalam kubur dia ini berdoa kepada Allah. Apa katanya? Dia minta, Rabbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, datangkan hari kiamat, datangkan hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi dia mintanya 2, mintanya 3. Yang pertama, ya Allah, segerakan kiamat. Dia sudah nggak sabar ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah menerima kenikmatan kubur. Dan Bapak Ibu tahu, di dalam hadis ini juga dikatakan, ketika dia sudah berhasil menjawab 4 pertanyaan itu, maka bau surga itu sudah bisa tercium di kubur tersebut. Dia sudah bisa mencium bau surga itu. Dia minta kepada Allah, segerakan kiamat ya Allah, datangkan cepat ya Allah. Satu yang dia minta. Yang kedua, kumpulkan aku dengan istri, dengan anak-anakku ya Allah, dengan suamiku.
minta kumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, dan kembalikan aku kepada hartaku ya Allah. Yang dimaksud hartanya di sini adalah harta yang ia keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menemuinya. Makanya kan ada Pak, amalan-amalan jariah, amalan-amalan yang tidak akan putus sampai nanti hari kiamat, terus berkembang, terus. Di antaranya nih, bangun masjid, ya, membangun yaitu rumah-rumah Ibnu Sabil, termasuk panti, rumah-rumah janda, seperti itu, ini masuk. Terus di antaranya lagi yang lain adalah yaitu yang mewakafkan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab di masjid atau di pondok-pondok pesantren. Ini amalan ini tidak akan putus sampai nanti hari kiamat. Ini yang diminta oleh si mayit ini. Pertemukan aku dengan hartaku ya Allah, harta yang sudah dikeluarkannya. Subhanallah. Maka mayit ini, jenazah ini mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana kalau misalnya jasadnya itu hancur Ustaz? Jasadnya itu dibakar misalnya, atau jasadnya itu diterkam binatang buas sehingga tidak dikenali lagi di mana jasadnya. Nanti akan kita bahas pada materi pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, sekarang kita masuk halaman 2. Nah, ruh kafir Pak. Nah ini Pak, ini yang mengerikannya di sini. Ruh kafir. Ruh kafir. Kita lihat langsung saja nomor 1. Nomor 1 beda dengan yang ruh mukmin Pak. Yang nomor 1 itu sejumlah malaikat berwajah hitam legam duduk di dekat jenazah kafir dengan membawa kafan yang terbuat dari bulu dengan bau yang sangat busuk. Na'udzubillah. Yang datang pertama kali bukan malaikat maut, tetap malaikat-malaikat pembantunya malakul maut, tetapi berbau busuk, membawa kafan-kafan, yaitu membawa kafan yang baunya busuk, yaitu hitam legam malaikat ini. Allahu Akbar. Dia datang pertama kali, ya. Lalu kemudian nomor 2 Anda lihat, malakul maut duduk di dekat kepala jenazah kafir sambil berkata, beda dengan jenazah mukmin Bapak Ibu. Kalau jenazah mukmin dibacakan surat Al-Fajr, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dan masuklah ke dalam surgaku, dijelaskan. Kalau ini tidak, apa kata malaikat? Hai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Jadi prosesnya kasar Bapak Ibu. Anda ingin tahu cara mengeluarkannya ruhnya orang kafir? Karena mereka tidak mau keluar Pak. Orang kafir ini ruhnya nggak mau keluar. Ketika dicabut mereka nggak mau keluar. Dan Anda ingin tahu cara mengeluarkannya itu bagaimana? Maka cara mengeluarkannya, siap, Al-Quran surat 47 Pak, surat 47. Anda bisa tambahkan di fotokopi ya. Cara mengeluarkan ruh orang kafir bagaimana? Itu caranya, karena nggak mau keluar ini soalnya. Surat 47 surat Muhammad, sebenarnya tadi sudah disinggung ayatnya ya, ketika imam salat subuh tadi. Surat 47 surat Muhammad ayatnya adalah ayat 27. Surat 47 ayatnya ayat 27. Iya betul, tentang apa? Coba ya. Bagaimanakah keadaan mereka? Iya betul. Baik, sebelum dibaca, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit saya jelaskan bahwasannya ruhnya orang-orang kafir, ketika ruh itu dicabut, mulai dari telapak kaki sampai ke lutut, itu yang mencabut pembantunya malakul maut juga, bukan malaikat mautnya, bukan. Dari lutut sampai ke pinggul, pinggul sampai ke dada, dada menuju ke kerongkongan, itu semua tugasnya pembantu-pembantunya malakul maut. Nah ketika sampai di kerongkongan, eksekutornya cuma satu, malakul maut. Cara mengeluarkannya adalah itu mukanya dan punggungnya dipukuli sampai keluar oleh malaikat. Bagaimana caranya? Harus keluar, pukul terus. Baca Pak surat 47 ayat 27. Silakan. Langsung terjemah. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mau mencabut nyawa mereka?
Bagaimana keadaannya orang-orang kafir? Silakan. Seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Mukanya dipukul, punggungnya dipukul, harus keluar. Karena nggak mau keluar. Dengan kasar, dengan paksa, dan itu menyakitkan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian sakitnya seperti apa? Anda lihat nomor 3, yaitu gambar tulisan di atas jenazah itu gambarnya, yaitu pencabutan roh. Diibaratkan seperti dicabutnya kawat dari bulu-bulu domba yang basah, yaitu dengan kasar. Jadi proses keluarnya roh orang kafir itu sakitnya diibaratkan seperti seekor domba yang dikuliti hidup-hidup. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan seperti seseorang yang disabet dengan 100 kali sabetan pedang, lalu lukanya disiram dengan cuka. Kasar. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang melalaikan salat, mereka yang melalaikan yaitu agama ini, sekalipun muslim. Sebab nanti ada Pak materi itu, mungkin disampaikan ustadz yang lain ya, ada judul materi itu kafir tanpa sadar. Mungkin bisa jadi dia diprosesi secara Islam, dimandikan, dikafani, bahkan disolati, tetapi Allah menganggap orang ini sudah keluar dari agama. Kafir tanpa sadar. Pembatal keislaman. Ada, Islamnya batal. Di antaranya nomor 1, pembatal keislaman, gugur syahadatnya, syirik. Sekali dia melakukan syirik, kalau dia tidak taubat, itu sampai matinya dia lakukan itu, maka di hadapan Allah dia adalah musyrik. Dan Bapak Ibu perlu tahu, di dalam Quran ada 3 orang, jenis 3 orang saja, 3 jenis manusia yang kekal dalam neraka, tidak mungkin keluar dari neraka. Hanya 3. Yang pertama orang kafir, yang kedua musyrik, pelaku syirik, yang ketiga munafik, kekal dalam neraka. Kekal. Oleh karena itu, maka Anda jangan bayangkan orang kafir itu, oh selain Islam ini mungkin ya. Enggak. Bisa jadi dia adalah muslim, tetapi dia batal Islamnya karena melakukan pembatal keislaman. Wajib baca syahadat lagi. Di antara yang lain, selain syirik, mengolok-olok Rasul, jenggot diolok-olok. Iya. Ya, pribadinya Nabi diolok, Nabi dibuat karikaturnya, iya. Dan seterusnya, memuliakan orang kafir. Nabi diolok, orang kafir yang dimuliakan. Coba, sunnah Rasul diolok, orang kafir malah dimasukkan ke masjid. Coba, wah ini bahaya nih yang seperti ini. Bisa batal itu Islamnya, mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, banyak pembatal keislaman. Itu ada materi tersendiri tentang itu ya. Ada judul kitabnya itu, Nawakidul Islam, pembatal keislaman. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itulah intinya adalah kerasnya pencabutan roh itu. Nomor 4, naik ke atas. Roh itu dibawa ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, para malaikat bertanya. Jadi tetap dibawa ke langit Pak. Setiap kali, jadi ketika roh itu keluar, langsung ditangkap oleh malaikat-malaikat pembawa kafan yang berbau busuk itu, dimasukkan, dinaikkan ke atas langit. Setiap kali melewati malaikat-malaikat penghuni langit, mereka bertanya, mahadar rohul khabis, ruhnya siapa yang busuk ini? Maka dijawab dengan namanya yang paling jelek, ruhnya fulan bin fulan, fulana binti fulan, namanya terjelek diucapkan oleh malaikat sang pembawa kafan yang berbau busuk ini. Sampai ke langit yang pertama Pak. Oh maaf, nomor 5 Anda lihat. Para malaikat penjaga pintu langit enggan membukakannya. Jadi ketika masuk di langit pertama, minta dibukakan, ditutup. Tutup. Nggak bisa masuk. Karena ruh ini baunya busuk. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Langsung Anda lihat di nomor 6, yaitu berhentinya sampai di langit pertama, tetapi tidak masuk sampai seterusnya. Lalu yang ke-7 Anda lihat, Allah berfirman, tulislah ia dalam daftar hambaku di Sijjin. Sijjin itu daftar penduduk neraka Bapak Ibu. Lalu kembalikan ia ke bumi,
Terus apa yang terjadi? Ruh kafir dilempar dari atas langit. Jadi beda kalau orang mukmin. Ruhnya mukmin tadi dari langit 7 itu diantar oleh malaikat sampai ke kubur, dimasukkan lagi ke jasad. Kalau orang kafir tidak, dari langit pertama itu dilempar dari atas langit. Dilempar, roh itu dilempar. Anda tahu di mana itu ayatnya? Suratnya surat 22 ayat 31, Pak. Silakan, surat Al-Hajj ayat 31. Itu dilempar dari atas langit. Roh itu ada di Quran ini. Cerita tentang ini. Silakan. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Lanjut. maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, jadi dilempar oleh yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-8 Anda lihat yang ada di pinggir itu anak panahnya, ruh kafir dikembalikan ke jasadnya. Sama, Pak. Kembali ke jasad lagi, dikembalikan, tetapi prosesnya dilempar. Kalau yang tadi ruh mukmin diantarkan, kita lihat nomor 9 anak panahnya. Datang 2 malaikat Mungkar dan Nakir dan mendudukkan jenazah kafir dan bertanya dengan 3 pertanyaan. Kalau ruh mukmin 4, kalau ruh kafir 3. Pertanyaannya, marabbuka, karena dia tidak pernah ngaji, tidak mengimani Quran, tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia gak bisa jawab. Dia hanya menjawab, gitu aja. Madinuka, apa agamamu? Gitu aja. Man nabiyuka, siapa nabimu? Gitu aja. Lalu apa yang terjadi? Nomor 10 prosesnya. Ini yang mengerikan. Anda lihat, karena dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, maka 1, ia diberi alas dan pakaian dari neraka. Na'udzubillah. 2, dibukakan pintu neraka sehingga ia bisa mencium bau busuk neraka. Na'udzubillah. 3, kuburnya dipersempit. 4, tulangnya remuk. 5, ia akan ditemani oleh seseorang yang berwajah buruk dan berbau busuk, yang merupakan perbuatan buruk yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. 5, Pak, dapatnya, Pak. Ya, kuburannya dipersempit sehingga tulangnya itu jadi remuk. Nah, dan dia sudah bisa mencium baunya neraka, bau busuknya neraka. Ya, dan dia ditemani juga oleh seseorang yang berwajah buruk. Kalau roh mukmin tadi berwajah tampan, berbau wangi, ini berbau busuk. Dan itu adalah amal-amal yang pernah dia lakukan. Judinya, zinanya, ya, ngomongin atau menghibah orang, ya, apalagi ngomongin ustadznya, ya. Ini nggak ada kan yang menghibah ustadznya kan di sini? Nggak ada, ya. Itu terus kemudian mencela tetangga dan seterusnya, dirupakan berwajah buruk. Apa yang terjadi? Nomor 11, Bapak Ibu, jenazah kafir berdoa kepada Allah. Mereka tetap berdoa di dalam kubur. Apa doanya? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya, karena dia nasibnya sudah tahu bakal masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas yaitu halaman 3 yang terakhir. Ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis yang panjang ini? Ya. Bapak Ibu kalau ingin mengcopy hadisnya nggak apa-apa. Nanti kapan gitu ya, bisa dipinjam kitab saya ini. Ini difotokopi aja, mulai dari sini, Pak, hadisnya, Pak. Dari sini, ini panjang sekali ini. Ini sampai kemudian sini, ya, panjang. Itu naskah teks aslinya itu, tapi saya sudah tuangkan berupa gambar-gambar tadi itu, sama. Baik, sekarang halaman 3, pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas. 1, pendekatan yang benar untuk menyikapi dalil di atas adalah dengan pendekatan iman, bukan pendekatan rasio atau akal. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah-masalah seperti ini, masalah nikmat kubur, adab kubur, ruh, ini kita harus memakai iman,
jangan pakai rasio atau logika, pakai akal. Sebab kalau kita pakai akal, maka kita akan tolak. Apa ya iya ya? Apa ya iya ya? Nah ini, karena pakai akal. Kalau kita pakai akal, maka kita akan seperti Abu Jahal nanti. Abu Jahal itu ketika mendengar Isra Mi'rajnya Rasulullah, dia nggak percaya. Menurut Abu Jahal, apa ya iya? Berangkat dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, lalu kemudian balik lagi, malam hari itu juga sampai. Nggak mungkin. Kenapa? Karena menurut kebiasaan orang waktu itu, yang sudah pernah pergi ke Baitul Maqdis, itu PP 3 bulan, naik kendaraan onta. Lah ini malam itu berangkat, malam itu sampai. Menurut Abu Jahal, karena pakai logika, pakai akal, nggak mungkin ini seperti ini, nggak mungkin. Beda sama Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kita kalau dengar hadis-hadis seperti ini, contohnya Pak, contoh di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal, akhir zaman nanti akan keluar Ya'juj Ma'juj, maka imani saja, sami'na wa ata'na, jangan pakai logika, tetapi pakai iman. Kita imani, kita imani, ya, karena ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu tolong diperhatikan, Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib seperti ini kecuali atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal insya Allah. Surat An-Najm, surat yang ke-53, ayatnya ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiku anil hawa. Ya. Wa ma yantiku anil hawa. Terus bagaimana? In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah, baca Pak, ayat 3 dan ayat 4, surat 53 Pak, silakan. Ayat 3 dan 4. Tidaklah yang diucapkan Nabi, silakan Pak. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Tetapi ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Jadi hadis Nabi yang ada di dalam kitab ini tadi, yang berbicara tentang proses perjalanan ruh, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan didustakan, imani saja, sami'na wa ata'na, ya. Kita lihat yang dalil yang lain di fotokopi Bapak Ibu itu tidak ada dalil-dalilnya itu. Makanya yang kami sebutkan ini Anda tulis. Bawa alat tulis semua kan? Oh enggak bawa? Oh Masya Allah, ya. Rasulullah itu Pak, Bu, ya, adab dalam majelis ilmu itu, tolabul ilmi, kata Nabi, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi Nabi yang nyuruh untuk nulis, dicatat, ya. Tapi karena jamaah al-hidayah ini adalah memiliki daya ingat yang cukup tinggi, subhanallah, ya, maka saya tidak akan meragukan, ya. Ya, ini para penghafal Al-Quran di sini, ya, masya Allah, ya. Kita lihat. Jadi kalau tidak dicatat tidak apa-apa, karena memang sudah ingat. Kita lanjutkan. Suratnya surat 72 Al-Jin, bukan surat 72. Ayatnya ayat 26 sampai 27, 26 dan 27. Alimul ghaibi, ya, mulai dari situ. Silakan langsung artinya, Ustaz, silakan. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. 26 dulu. Dia adalah Tuhan, Ya, yang maha mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib. Terus Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Allah tidak mungkin memberitahukan yang gaib, memperlihatkan yang gaib, termasuk masalah ruh ini, masalah gaib, kecuali Pak, Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. jadi tidak mungkin Rasul itu mengada-ada. Apa yang Nabi ucapkan, sekalipun ini gaib, itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pakai rasio, pakai iman. Sami'na wa ata'na, berita ini benar dari Nabi karena wahyu dari Allah. Ini satu. Nomor dua, Anda lihat pelajarannya, kita wajib iman dengan semua yang datang dari Nabi, sekalipun sulit diterima oleh akal kita. Wajib iman Bapak Ibu. Contoh, ada dalam, sayang kitabnya tidak saya bawa, ada dalam hadis itu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar,
Dalam riwayat Bukhari Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda, apabila lalat masuk ke dalam minumanmu, maka celupkan lalat itu, lalu ambil lalatnya, buang lalatnya, minum airnya. Airnya Pak yang diminum, bukan lalatnya yang dimakan Pak, bukan ya. Jadi kalau minuman kemasukan lalat, celupkan sekalian lalat itu ke dalam, ambil lalatnya, buang, minum airnya. Kenapa? Katanya Rasulullah, salah satu sayap lalat itu mengandung penawar, makanya dicelupkan sekali. Dulu ditentang hadis ini, para dokter, para ahli medis, mereka mengatakan lalat tidak ada penawarnya, justru mengandung penyakit. Sekarang ini aja Pak, baru-baru ini Anda kalau baca itu atau buka di internet atau apa, bahkan banyak di antara orang kafir masuk Islam gara-gara hadis Nabi ini tentang hadis lalat. Ternyata betul Bapak Ibu, salah satu sayap lalat itu mengandung penawar, maka celupkan sekalian. Lah kalau Ustaz, kemasukan cicak, oh lain soal ini, cicak ini jangan ya, ini lain soal ini ya, lain soal ya, dibuang Pak semuanya kalau cicak ya. Itu kalau cicak ini tidak ada hadis salah satu kakinya mengandung penawar, tidak ada Bapak Ibu ya, kecuali begini, ada hadis yang lain tentang minyak samin. Kata Nabi, apabila kau memiliki minyak samin ya, minyak samin tapi yang padat ya, samin yang padat bukan yang cair, samin yang padat, itu ternyata kejatuhan tikus, kata Nabi dalam hadis yang sahih, maka buanglah tikus dan yang samin yang ada di sekitarnya saja, di sekitarnya saja. Adapun sisanya maka gunakanlah. Kalau panjenengan gimana? Dibuang semua atau dipakai sebagian? Ayo ya, kita pakai prinsip was-was atau prinsip ngikuti sunnah. Kalau was-was dibuang semua itu, tetapi kalau ngikuti sunnah itu yang terkena tikus itu saja, sisanya maka boleh dimanfaatkan ya. Itu kalau padat. Lah kalau cair ya dibuang ya. Baik, kita lanjutkan, berarti imani saja Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 3 langsung saja, bersikap khidmat. Loh itu hening, Anda lihat, khidmat, hening, diam, dan tidak berkata-kata yang batil atau tidak menyuarakan zikir-zikir dengan suara yang tinggi ketika berada di pekuburan. Masih ingat cerita tadi Rasul ketika mengantarkan jenazah Ansor, itu tukang gali kuburnya belum selesai, itu Nabi diam sampai kepalanya para sahabat hampir dihinggapi burung. Jadi hening, khidmat, tidak ada zikir, tidak ada wirid dan seterusnya. Nah, nggak ada, dan tidak ada kata-kata lain. Makanya Pak, Bu, nah ini ada riwayat begini nih. Riwayatnya yaitu disebutkan di dalam hadis, yaitu riwayat Ahmad. Begini hadisnya, riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, yaitu Nabi mengatakan wala taqulu hujran, maka janganlah kalian berkata-kata, yaitu berkata-kata selain mengingatkan tentang kematian. Ini nggak boleh. Mohon maaf, ini yang saya perhatikan selama ini kalau ngantarkan jenazah ya, misalnya ada saudara kita meninggal, yang sering saya perhatikan ini orang menunggu proses penggalian kubur atau jenazah dimasukkan, di belakang itu masih ngobrol. Ya Pak Jokowi wis, aduh, ngomong politik di kuburan, nggak benar ini, nggak benar. Apalagi dia menghibah ulil amri, nggak boleh ya. Nanti ada dalilnya bagaimana sikap ahlus sunnah kepada ulil amri, itu ada seperti itu. Kadang-kadang iya, sampai kemarin iya ngomong perdagangan, iya Lombok saya larang, memang saya ini ngomong Lombok di kuburan nggak boleh. Kita ini Pak di kuburan yang diperbolehkan itu adalah untuk mengingatkan mati atau menyebut-nyebut amal solehnya si mayit. Masa Allah, orang ini saya tahu dia ini orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Orang ini sabar Pak,
Anda tahu Pak, katanya Rasulullah dalam riwayat Muslim, apa yang kita ucapkan yang baik terkait dengan si mayit itu diaminkan oleh para malaikat. Tetapi apa yang kita ucapkan yang buruk terkait dengan si mayit juga diaminkan oleh malaikat. Maka sampaikan yang baik-baik saja, karena itu yang akan membuat jenazah itu menjadi enak di kuburnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngobrol di kubur. Boleh, yaitu hanya menyampaikan, yaitu tentang kematian saja. Bagaimana dengan ceramah? Bukankah setelah jenazah itu dikuburkan, lalu kemudian yaitu diuruk dengan tanah, lalu ada yaitu ceramah sedikit? Maka ini diperbolehkan, sekedarnya, tidak memperpanjang, karena yang dibutuhkan mayit ini bukan ceramah, tapi doa. Doa untuk mengingatkan yang hadir, nggak apa-apa. Bapak-bapak sekalian, para pentakziah, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat kuburan ini. Kuburan ini adalah gelap. Gelap, maka manusia tidak suka dengan yang gelap. Rumah kita lampu mati saja, kita sibuk cari senter atau cari cahaya. Sedangkan mayit ini, dia bertahun-tahun berada di dalam kegelapan. Maka ingat, kita pun juga akan masuk ke tempat ini. Yang kedua, manusia tidak suka dengan yang menjijikkan. Mayit ini bertemu dengan binatang-binatang yang menjijikkan di dalam kubur ini. Kita pun juga nanti akan menulis seperti ini. Ingat, kita semua akan mati. Yang namanya mati tidak mengenal usia. Diingatkan tidak mengapa. Seperti ini, singkat saja. Tapi saya pernah mendatangi prosesi pemakaman jenazah. Mohon maaf, ini lama Pak. Jadi ada sambutan, ya. Sambutan yang pertama adalah dari siapa? Tokoh agama. Sambutan yang kedua adalah dari, jadi kayak acara walimah gitu Pak. Ada yang seperti ini, ada, ya, melalui prosesi tertentu. Maka ini sebenarnya tidak diperbolehkan, ya, karena yang dibutuhkan mayit ini adalah doa kita Pak, ya. Nomor 4, iman kepada nikmat, azab, dan fitnah kubur merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, Pak, Bu, nikmat kubur itu gaib atau tidak? Azab kubur itu gaib atau tidak? Gaib. Ruh, masalah ruh itu gaib atau tidak? Gaib. Anda beriman kepada yang gaib, insya Allah jadi orang yang bertakwa. Loh, mana dalilnya? Ayo silakan dibuka Al-Baqarah ayat nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan? Ya, silakan baca. Alif Lam Mim. Ayat nomor 2 artinya, Kitab, yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. terus Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. siapa orang yang bertakwa itu? Ayat nomor 3 Pak. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Duh. Jadi kalau kita iman dengan surga, percaya adanya neraka, percaya adanya nikmat kubur, azab kubur, percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada yang gaib, insya Allah tercatat jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini nomor 4. Nomor 5, kubur adalah tempat persinggahan pertama di alam akhirat. Iya Bapak Ibu, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, ya, nomornya 2308 itu dikatakan Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kalau lihat kuburan mesti nangis sampai jenggotnya basah. Lihat kuburan itu nangis sampai jenggotnya basah. Anda bisa bayangkan orang nangis sampai jenggotnya basah. Itu para sahabat yang lain berkata, wahai Utsman, ketika Nabi masih hidup, Nabi mengingatkan kepada kita tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa ketika lihat kuburan engkau menangis? Anda tahu katanya Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awalu manazilil akhirah,
sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari alam-alam akhirat. Sebelum panjenengan masuk ke alam, yaitu padang mahsyar, lewatnya harus kuburan ini dulu. Ini transitnya di sini dulu. Sebelum nanti bertemu dengan sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lewatnya harus kuburan dulu ini. Prosesnya harus di sini dulu, kuburan. Sebelum kita masuk ke surga, prosesnya harus ke kuburan dulu. Ini transit pertama ini, alam akhirat pertama. Itu. Terus kemudian kata Nabi, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila dikuburnya selamat, maka alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih selamat, Bapak Ibu. Nanti dia akan menerima kitab tangan dengan tangan kanannya, melewati sirat secepat kilat, minum di telaga Al-Kausar dengan nikmat. Kenapa? Kuburannya beres soalnya. Jadi barometernya itu di kuburan. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Surabaya Utara, daerah Ampel, itu banyak toko buku. Anda tolong beli buku judulnya. Buku itu buku Arab, tapi sudah diterjemahkan ke Indonesia. Judulnya ini kalau nggak salah. Malam pertama di alam kubur, judulnya. Itu. Mengerikan itu judulnya, ya. Dan itu covernya gambarnya mayit memang. Gambar mayit yang dikafani, jenazah dikafani. Malam pertama di alam kubur. Di dalam buku itu dijelaskan kalau orang itu di malam pertama begitu diletakkan, ditinggalkan oleh orang yang mengantarkan dia bisa jawab pertanyaan, sukses, maka alam-alam berikutnya aman sudah, enak. Tetapi kata Nabi, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika malam pertama di kubur itu, di dalam kubur itu tidak berhasil, ya, tidak selamat, maka tempat setelahnya akan jauh lebih mengerikan. Ya, baik. Nomor 6 sekarang, wajib iman adanya malaikat maut. Oh, ini malaikat maut ini tugasnya apa tadi? Pencabut. Kita sering kali memberi nama malaikat maut itu namanya Israel. Betul atau tidak? Saya dulu waktu kecil, guru-guru saya juga mengajarkan begitu. Malaikat peniup sangkakala Israfil, malaikat pencabut nyawa Israel. Ternyata Pak, Bu, penamaan ini batil, doif. Malaikat ini namanya bukan Israel yang benar. Malaikat ini namanya adalah Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Ya, sesuai ayatnya. Ayatnya tolong dibuka surat 32. Surat 32 ayat 11. Surat 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah itu. Malakul mautil, itu ya, malakul maut, itu ya. Silakan ayat 11 Pak, surah 32 ayat 11 As-Sajdah. Baca Pak artinya. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawa. Nah, jadi malakul maut Pak, namanya tidak ada disebutkan Israel. Ini penamaan Israiliyat. Jadi yang benar adalah malaikat maut. Tolong dibiasakan jangan Israel, tapi malaikat maut. Ya, baik, kita lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya sekarang, Ustadz, Sidoarjo hari ini Ustadz, itu yang meninggal se-Sidoarjo ada 30 orang Ustadz. Surabaya yang meninggal ada 20 Ustadz. Terus daerah Gresik yang meninggal sekian. Indonesia total sekian, Arab Saudi sekian, India sekian, Amerika sekian, terus ini. Terus gimana ini Ustadz malaikatnya nyabut nyawanya? Nah, itu kan? Sudah mulai ini, ya. Gimana ini? Yang meninggal itu bukan satu persatu. Sana meninggal, terus gimana caranya? Baik, sayang kitabnya nggak saya bawa. Kitab tafsir Ibnu Katsir, yang punya Ibnu Katsir, atau nanti tolong dianu aja, dibuka di internet aja, yaitu tolong tafsir surat tadi, tafsir surat As-Sajdah ayat 11. Langsung Anda klik akan keluar. Di situ dikatakan
cara kerjanya malaikat maut itu adalah Indonesia sekian misalnya, negara ini begini, banyak yang meninggal. Ternyata dengan kekuasaan Allah, bumi itu dikerutkan oleh Allah seperti, yaitu sebesar seperti baskom, dengan kekuasaan Allah yang diberikan kepada malakul maut. Jadi bumi itu dibuat kecil oleh Allah, dikerutkan oleh Allah, sehingga malaikat itu dengan mudah yaitu mencabut ruh tersebut. Ya, subhanallah ya. Jadi itu ada kata. Nanti tolong dibuka kalau nggak punya kitabnya langsung saja download Ibnu Katsir gitu aja, terutama yang surat As-Sajdah ayat 11, nanti dibaca. Di situ ada keterangannya. Kita lanjutkan. Termasuk ada keterangan tidak bolehnya kita menyebut Israel, nama malaikat ini. Ada di situ juga. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 7. Hadis di atas menunjukkan langit memiliki pintu-pintu dan berlapis-lapis. Ya, tiap langit itu ada pintunya. Di mana dalilnya? Di dalilnya bisa dilihat surat 78 ayat 19, surat An-Naba. Ya, surat 78 ayat 19. Ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya. Ya, dan seterusnya itu ya. Baik, silakan dibaca Bapak. Pak Ustadz. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Nah, ya kan, langit itu memiliki pintu-pintu. Nomor 9, pentingnya melaksanakan hakul muslim alal muslim. Apa itu? Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apa itu haknya? Diperhatikan Bapak Ibu. Oh, bukan ya. Nomor berapa? Nomor 8 ya. Oh, mohon maaf, itu nomor 9 itu. Nomor 8, hadis di atas menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit, bukan di segala arah. Loh iya, saya mau tanya, roh itu naiknya ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti Allah ada di atas, di langit. Makanya di dalam riwayat dikatakan ada seorang budak wanita, ada budak wanita yang ditugaskan memelihara kambing. Ternyata kambingnya itu satu persatu dimakan serigala. Si majikan tidak terima dia mau memukul budak itu, memarahi budak itu. Katanya Rasulullah, sebentar, jangan kau lakukan itu, bawa ke sini budak itu. Setelah budak wanita itu didatangkan, Nabi tanya, Aina Allah? Allah itu di mana? Katanya budak ini, fis sama, ada di langit. Man ana? Siapa saya? Anta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi kepada si majikan, bebaskan budak ini, dia orang merdeka, bebaskan, karena dia meyakini Allah di langit dan saya adalah Muhammad. Jelas Pak, Allah itu bukan di mana-mana, bukan. Jadi Bapak Ibu kalau pernah baca ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu berada di mana saja kalian berada, itu maksudnya ilmunya Allah, ilmunya. Tetapi zatnya Allah di langit, di langit ya. Jadi kalau ditanya di mana Allah, Allah di langit. Banyak kan anak-anak sekarang ini kan cerdas, kalau tanya sama ibunya, Bu, Pak, Allah itu di mana? Jawab, Allah itu di langit. Nah, langitnya itu di mana? Istiwa alal ars, beristiwa di atas arsnya. Cukup. Arsnya itu kayak apa bersemayamnya? Nggak usah dilanjutkan. Yang penting istiwa alal ars, beristiwa di atas ars. Kayak apa istiwanya? Wallahu a'lam wa bishawab. Tidak ada keterangan itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk menjawab. Ya. Jadi ini menunjukkan Allah ada di atas. Bapak Ibu kalau berdoa gimana? Berdoa tangannya diangkat terus menghadap kemana? Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Itu khotib Jumat kalau mimpin doa, ujung jari telunjuknya itu dibeginikan ke atas begini atau begini Pak? Ke atas, berarti Allah ada di atas ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan begitu di atas ya. Isra Mi'raj, Nabi naiknya kemana? Atas atau bawah? Atas. Ketemu siapa? Ketemu Allah, tapi nggak lihat Allah ya. Terus ya, sekalipun dialog dengan Allah di langit tapi tidak melihat Allah di langit, bukan di segala arah. Baik, kita lanjutkan. Yang di segala arah itu ilmunya Allah
Ya, zatnya ada di langit. Kita lanjutkan nomor 9. Pentingnya melaksanakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Pak, Bu, panjenengan ini punya hak yang harus saya tunaikan. Saya juga punya hak yang harus panjenengan tunaikan. Apa saja itu? Satu, yang pertama ini haknya, itu ada 6 itu. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu sampaikan salam. Assalamualaikum, itu haknya dia, disampaikan salam. Yang kedua menjawab undangan. Jadi kalau diundang harus datang. Tapi nanti ada Pak ini pengecualian, ibu-ibu. Ada undangan-undangan yang kita tidak wajib datang. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah, ada 12 macam acara walimah, yang 9 sunnah, yang 3 bid'ah. Yang tiga tidak mengikuti sunnah. 9 yang mengikuti sunnah. Walimatul akikoh itu boleh, ya, walimatul macam-macam lah, itu ya. Baik. Terus yang ketiga yaitu memberi nasihat. Yang keempat yaitu bersin, menjawab bersin, mendoakan orang yang bersin. Yang kelima menjenguk orang sakit. Yang keenam mengantarkan jenazah. Itu haknya muslim. Makanya Nabi tadi ikut mengantarkan jenazah. Yang ke-10, Allah memberikan pahala atas orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Jadi katanya Nabi dalam riwayat Muslim, Bapak Ibu, yaitu nomornya 897, orang itu kalau nyolati jenazah dapat pahala 1 kirot. Kalau habis nyolati ngantarkan ke pekuburan dapat pahala 2 kirot. Sahabat tanya, 1 kirot itu berapa? 1 kirot itu 1 bukit Uhud. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada jenazah, terutama bapak-bapak ya, ikut nyolati, ikut ngantarkan. Kalau ibu-ibu ikut nyolati, tapi untuk mengiringi jenazah sebaiknya ditahan, karena memang ada dalil melarang wanita mengiringi jenazah ke pekuburan. Ya, larang, dilarang. Baik, kita lanjutkan yang ke berikutnya. 11. Larangan duduk di atas kubur dan bersandar kepadanya. Saya tanya sama Bapak Ibu, masih ingat ceritanya? Nabi tadi ketika jelaskan ini tadi kepada sahabat, berdiri atau duduk tadi? Berdiri. Rasul berdiri. Berarti, mohon maaf ini, kalau ada sebagian habis dikuburkan terus kemudian mereka jongkok, ya, terus kemudian mereka baca surat-surat tertentu, ya, zikir-zikir tertentu. Lah ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengada-ada dalam urusan agama, ya. Nomor 12, memohon ampunan untuk mayit ketika di kuburan. Ya, berikan. Yang dibutuhkan mayit itu doa kita. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan seterusnya, panjang itu, ya, panjang. Jadi doakan mayit itu. 13, wajib iman adanya malaikat penanya di dalam kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Bapak Ibu tahu fisiknya malaikat mungkar nakir? Katanya Nabi, ada 2 malaikat penanya kubur, yang satu warnanya kebiru-biruan. Jadi malaikat ini warnanya kebiru-biruan, kata Nabi. Ya, salah satunya itu warnanya kebiru-biruan. Dan malaikat ini kilatan matanya seperti petir, kilatannya matanya. Ini. Jadi malaikat ini, sekali menyiksa, yaitu tidak diberikan rasa kasihan. Jadi malaikat ini rasa kasihannya di dalam hatinya sudah dicabut oleh Allah. Jadi begitu menyiksa itu terus, nggak berhenti sampai hari kiamat, terus berhenti, nggak pakai berhenti, terus. Nggak ada rasa iba. Jadi nggak ada dalil kalau Ramadan prei, nggak ada. Nggak ada Ramadan berhenti, nggak ada siksa kubur, nggak ada. Tetap sekali siksa terus, terus. Dan malaikat ini rasa iba, kasih sayang itu sudah dicabut. Itu untuk roh kafir, jenazah kafir. Tapi kalau untuk roh mukmin, dia terus akan dapat kenikmatan sampai kiamat datang. Jadi kalau ada orang meninggal 100 tahun yang lalu, sampai hari ini 28 Januari 2017 belum kiamat, selama itu pula dapat siksa terus, ya, sampai nanti hari kiamat, nggak berhenti. Allahu Akbar. Makanya doakan ampunan. Yang 14, wajib mengilmui 3 landasan pokok. Lah ini wajib. Bapak Ibu harus ada kajian rutin di sini, ngaji kitab. Ya,
Ada buku judulnya Usulus Salasa, 3 pondasi pokok. Isinya buku itu mengenal Allah. Allah itu tauhid rububiyah itu apa, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mengenal nama-nama Allah supaya bisa jawab nanti pertanyaan kubur, siapa Rabbmu? Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu di dalam buku itu mengenal Rasul. Makanya kan ada doa raditu billahi robba, ya, terus wabil islami dina wabi Muhammadin, ya seperti itu ya. Jadi 3 ini harus dipelajari. Ini ada kitabnya ini. Bagaimana itu Allah, bagaimana itu Islam, bagaimana itu Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, agar bisa jawab pertanyaan kubur. Makanya harus ada di masjid ini ngaji kitab khusus tauhid, Usulus Salasa misalnya, ya, seperti itu. Baik, terus kemudian yang 15, masalah ruh adalah masalah persoalan pelik dan sedikit yang bisa dikuak lantaran sedikitnya informasi yang tersedia. Maka imani saja Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau ingin tahu, ruh ini pembahasan yang gaib, tidak banyak Allah bicarakan. Maka tidak perlu kita yaitu keterlaluan dalam masalah ini. Loh, maksudnya Ustadz mengatakan keterlaluan dalam masalah ini? Ya, contohnya sebagian kaum muslimin terlalu berlebihan ketika menyampaikan masalah ruh. Contohnya, 1, mereka meyakini bahwasannya ruhnya orang yang telah mati 40 hari setelah mati itu balik ke rumah, pamitan. Oh, ini keberlebihan ini. Jadi mereka kalau 40 hari setelah mati keluarganya itu disiapkan tempe besar biasanya, tempe, terus dikasih tepung, ya, katanya begitu katanya, ya, kasih tepung, terus makanan kesukaannya itu disiapkan, kesukaannya mayit itu ditunggu, melean, tunggu, ya. Nanti kalau malam ada suara geledak, itu keluarganya langsung jawab assalamualaikum, ya, ibu ikhlas nak, mudah-mudahan kamu di sana enak nak. Padahal gelodak itu tikus sama kucing itu, gelodak, ya, itu. Jadi ada keyakinan seperti ini, roh itu balik. Yang kedua, berlebihan masalah roh. Roh itu urusannya Allah, jadi tidak perlu berlebihan, Allah yang tahu. Baik, yang kedua diantaranya yaitu kalau mau Ramadan ziarah, nyekar, ya. Nanti kalau mau Idul Fitri nyekar lagi. Anda tanya sama mereka apa alasannya. Saya pernah tanya ini, 3 orang saya tanya jawabannya sama. 3 orang itu berlainan daerah. 1 yaitu tempat saya tinggal, Kletek. Yang kedua ketika saya ke Trenggalek jenguk anak saya waktu itu, penugasan dari pondok untuk ngisi kajian di sana selama bulan Ramadan. Terus kemudian yang ketiga Banyuwangi juga sama seperti itu. Nah, ketika saya tanya jawabannya sama. Anu Pak Ustadz, terus Pak Yai, kalau mau Ramadan ruhnya orang mati itu pulang ke rumah, makanya kita itu nyekar, maksudnya jemput mereka. Nanti mau Idul Fitri kita antarkan. Oh, jadi antar jemput ini ceritanya, antar jemput, ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu, ini berlebihan. Roh itu ada di alam roh, ada, dan ada di alam barzah. Terus kemudian yang keterlaluan lagi, yang keempat, mereka meyakini adanya arwah gentayangan, reinkarnasi, ya, penampakan arwah. Tidak ada. Ruh itu sudah berbeda alamnya dengan alam dunia. Mereka ada di alam yang lain. Jadi tidak mungkin kembali lagi, nggak mungkin. Ingin tahu? Tolong dibuka Ustadz surat 39 Ustadz. Surat 39. Nggak mungkin ruh itu balik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, surat 39 ayat 42 Ustaz. Surat 39 ayat 42. Ketemu Ustaz? Langsung artinya aja Ustaz. Ayat 42 ketemu ya? Sebentar Ustaz. Tolong Bapak Ibu, nomor berapa tadi terakhir tadi? 15 ya. Sekarang kita masuk 16 karena ada kaitannya dengan yang 15. 16. Siksa atau azab kubur dirasakan oleh ruh dan jasad. Ruh dan jasad kena. Ya, ruhnya disiksa, jasadnya pontang-panting. Jadi ini pemahaman yang benar. Jadi yang disiksa itu bukan ruhnya saja, jasadnya juga tersiksa. Ingin tahu? Ya ini ayatnya mau dibaca. Silakan Ustaz, baca. Terjemahan. Ya. Allah memegang jiwa orang
ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Baik, baca catatan kakinya Ustaz. Bawah, silakan. Orang-orang yang telah mati itu, Orang-orang yang mati itu ruhnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya. no, itu nggak mungkin. Yaitu dia ke alam dunia gitu ya, seperti itu. Rohnya sudah ditahan. Artinya dia ada di alam barzah, bukan di alam dunia. Ada sendiri ini alamnya. Teruskan, teruskan. Kalau orang tidur, nah ini ada kaitannya ini sama yang nomor 16. Terus Maka Loh, dia enggak Pak, catatan kakinya Pak, catatan kaki. Ulang lagi. dan orang-orang yang tidak mati. Ulang lagi dari awal. Orang-orang yang mati itu ruhnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya. Jadi tidak ada istilah roh gentayangan, tidak ada. Penampakan arwah nggak ada. Reinkarnasi nggak ada. Karena roh ini ada di alam yang lain. Teruskan Pak, teruskan. Catatan kakinya itu, teruskan. Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja ruhnya dilepaskan. Pelan-pelan Pak. Orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, itu koma. Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja. Maka Ruhnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. jadi orang tidur itu, sebentar, ini perlu difahami. Orang tidur itu rohnya diambil oleh Allah, ya, rohnya diambil orang tidur ini, sehingga roh ini bisa ketemu dengan roh ayahnya yang sudah meninggal, bisa ketemu dengan roh bapaknya, ketemu di alam roh dengan roh itu anaknya ketemu. Makanya ketika dia bangun dia cerita, aku tadi malam mimpi bapak, aku tadi malam mimpi ketemu ibu, rohnya ketemu. Dan Anda perhatikan, ketika roh orang tidur itu rohnya dicabut, misalnya ini mimpinya mimpi buruk, misalnya dikejar-kejar orang, Anda nggak lari di tempat tidur tapi Anda keringatan, nafas tersengal-sengal, padahal Anda nggak lari, sedangkan yang melakukan itu rohnya. Orang mati juga begitu, disiksa oleh Allah, rohnya dipukuli, diazab, jasadnya dikubur, pontang-panting. Sama seperti orang tidur. Orang tidur diam begini tapi keringatan, padahal yang melakukan rohnya itu sama ya. Jadi katanya ulama sepakat, yang disiksa itu bukan rohnya saja, jasadnya juga tersiksa. Rohnya disiksa, jasadnya pontang-panting ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini harus perlu difahami bersama. Terakhir 17, orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini, sehingga tidak ada istilah reinkarnasi, ruh gentayangan, arwah penasaran, pemanggilan arwah. Pak, mohon maaf saya tambahkan, mohon maaf ini terakhir penutup sebelum penutup, ada di kitab ini Pak. Ini saya merinding kalau baca dalam hadis ini. Saya jelaskan aja Pak ya, saya jelaskan karena hadisnya ini panjang sekali, panjang juga, sedikit aja. Jadi begini, ada pertanyaan begini, apakah bisa yaitu mereka orang-orang yang telah mati kan rohnya ada di alam arwah, itu ternyata ketemu sama neneknya atau kakeknya di alam roh juga? Bisa, dengan syarat asalkan dia orang soleh dan ruh bapak atau ibu atau kakek neneknya yang meninggal lebih dahulu juga orang soleh, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, ketemu di alam arwah, ketemu. Tetapi kalau keluarganya ada salah satu, naudzubillah, mendapatkan azab kubur, nggak bisa ketemu di alam arwah ya. Jadi kalau ada orang berkata, nak itu bapakmu ketemu nak wis kumpul bareng ambil ibumu ya di alam arwah. Oh sebentar, nggak bisa dipastikan dulu. Kalau sama-sama saleh soleha ketemu, tetapi kalau salah satu tidak saleh atau tidak soleha nggak bisa ketemu. Dan Anda tahu, ini satu yang perlu dipahami, yang terakhir penutup. Anda tahu, ya Allah merinding saya nih, orang yang sudah meninggal Pak, ruh mukmin ini ya, mukmin bukan yang kafir, yang mukmin itu ternyata ada tambahan dalam riwayat ini, kitabnya ini jilid 6. Anda kalau mau silakan, mau baca silakan. Itu ruh mukmin itu dia ketika dia ada di alam ruh, maka yaitu dia akan ditanya oleh ruh yang meninggal lebih dulu. Misalnya anaknya meninggal,
ketemu sama ruh bapaknya yang meninggal lebih dulu. Ini si bapak ini cerita dia berkata kepada ruh yang baru datang, dia tanya, gimana ibumu, bagaimana keluarga kita, tanya Pak, dia tanya di alam ruh ini, tanya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian pada waktu itu Allah mengatakan, sampai Allah mengatakan, sudah, dia baru saja yaitu meninggal, biarkan dia istirahat. Artinya jangan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, karena ketemu ini kepingin tahu istrinya bagaimana setelah dia meninggal, anaknya bagaimana setelah, karena sama-sama ketemu berarti sama-sama dapat nikmat kubur. Nah, mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan keluarga-keluarga kita, yaitu kelak di hari kiamat kelak bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ketemu itu kalau mereka mendapatkan azab atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.